Pelatih ini berhasil membawa Lakers lolos sampai semifinal pada musim pertamanya. Tapi setahun kemudian, dia langsung dibuang secara memalukan dan dibenci banyak orang. Namanya adalah Darvin Ham. Pada 3 Mei 2024, Lakers resmi memecat Ham hanya beberapa hari setelah Denver Nuggets mengeliminasi mereka di ronde pertama. Dan gak cuma para fans Lakers aja, banyak para pemain Lakers sendiri termasuk Anthony Davis dan LeBron James juga dikabarkan membenci Ham saat dia menjadi pelatih mereka. Padahal Ham bisa dibilang sukses mengubah nasib Lakers dari yang awalnya gagal masuk playoff pada tahun 2022 jadi bisa tembus final wilayah sebagai tim peringkat 7 pada musim berikutnya. Tapi ini bukanlah satu-satunya prestasi yang Ham raih selama melatih Lakers. Pada musim 2023-2024, dia dan Lakers juga berhasil menjadi juara NBA Cup pertama dalam sejarah. Meski gelar NBA Cup memang sering disepelekan, ini tetaplah pencapaian yang berharga untuk Ham. Dan Lakers tetap berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka dari fase grup sampai babak final. Jadi kenapa Darvin Ham bisa dijuluki sebagai pelatih paling dibenci di NBA? Dia memang telah menyia-nyiakan masa terakhir Lakers sebagai kandidat juara NBA bersama LeBron James dan Anthony Davis. Tapi bagaimana cara dia melakukan itulah yang membuatnya dibenci dan dihujat habis-habisan. Dan gak cuma LeBron maupun AD, masih ada lebih banyak pemain yang merasa kesal dan frustasi karena mereka juga terdampak dan dirugikan oleh keblunderan Ham itu. Salah satu alasan terbesar yang membuat reputasi Ham hancur lebur adalah pengelolaan line up-nya yang dinilai sangat buruk. Musim 2022-2023, ini merupakan pertama kalinya Ham diberi kepercayaan sebagai kepala pelatih di NBA. Dan ketika Lakers bisa tembus final wilayah barat, Ham menggunakan starting line up ini: D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Jared Vanderbilt, dan Anthony Davis. Memasuki musim 2023-2024, ekspektasinya adalah Ham menggunakan starting line up yang sama. Karena memang realitanya, line up itu berhasil membawa Lakers mencapai titik yang gak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Kalaupun ada yang diganti, mungkin itu antara Jared Vanderbilt dan Rui Hachimura. Karena Rui selalu dipercaya untuk mengisi posisi Vanderbilt pada menit-menit terakhir playoff. Vanderbilt pun harus absen karena cedera di laga debut musim reguler mereka. Dan yang Ham lakukan pada saat itu berhasil membuat semua orang terkejut dan gak bisa berkata-kata. Kalau dilihat dari trennya, Rui kemungkinan besar akan ditaruh di starting line up menggantikan Vanderbilt. Tapi Ham justru tetap menaruhnya di bangku cadangan. Malah Taurean Prince, pemain baru Lakers pada saat itu, yang dipercaya untuk menjadi starter. Singkat cerita, Lakers kalah di game itu. Dan mereka pun kalah 5 kali dalam 8 game pertama mereka. Ada satu pesan yang sangat jelas pada saat itu, yaitu D'Lo, Reeves, dan Prince tidak akan bisa menyatu dengan optimal. Ham dituntut untuk membuat perubahan terhadap starting lineup itu. Paling masuk akal kalau Prince harus diganti dengan Rui. Tapi lagi-lagi Ham justru memberikan gebrakan yang di luar nalar. Dia malah mengganti Austin Reeves dengan Cam Reddish. Ya, Cam Reddish guys, seorang cadangan mati. Tentu saja ini menjadi keputusan yang sangat kontroversial. Tapi gimana jadinya kalau ternyata Ham mengetahui sesuatu yang besar dan jauh dari pemahaman kita? Karena setelah Reddish masuk ke starting line up, entah bagaimana Lakers berhasil menang 12 dari 16 game berikutnya. Dan puncaknya adalah mereka berhasil membawa pulang trofi NBA Cup pertama dalam sejarah. Dengan begitu saja, Darvin Ham langsung merasa berada di puncak-puncaknya lagi. Apakah dia adalah seorang jenius dengan perubahan lineup itu? Sayangnya momen-momen bahagia itu tidak bertahan lama. Setelah menjuarai NBA Cup, Lakers langsung kalah 5 kali dalam total 6 game. Kesanggupan Ham sebagai kepala pelatih akhirnya makin dipertanyakan. Orang-orang makin heran padanya. Kenapa dia nggak memakai starting lineup musim lalu saja? Kali ini, Ham akhirnya menerima kritik para media dan fans. Dia akan memasukkan Jared Vanderbilt lagi ke starting lineup, tapi yang diganti olehnya D'Angelo Russell. Apa yang sebenarnya dia pikirkan dan rencanakan? Karena dengan begini, starting lineup Lakers berisi 4 pemain forward dan hanya 1 pemain guard. Masalahnya, Reeves, D'Lo, dan Rui saat itu merupakan pemain Lakers ketiga, keempat, dan kelima yang paling produktif di lapangan. Tapi mereka semua bermain sebagai pemain cadangan tanpa alasan yang jelas. Performa mereka nggak menurun drastis. Ham saja yang dengan tegas memutuskan untuk mengeluarkan mereka dari starting lineup. Tapi drama starting lineup yang gak konsisten ini gak berhenti sampai situ saja. Beberapa game berikutnya, Ham mengaku kalau dia telah menemukan lineup yang tepat bagi Lakers untuk musim itu. Perubahan yang dilakukan adalah menaruh Rui di posisi Reddish, hanya berbeda sedikit dari lineup sebelumnya dan tetap tidak ada point guard. Para pemain Lakers akhirnya merasa dipermainkan dan tidak dihargai oleh Darvin Ham. Pada awal Januari 2024, mereka dikabarkan sudah merasa muak dengan rotasi dan line-up Ham yang selalu nggak jelas. Tapi ternyata semua ini tidak bisa membuat Ham sadar terhadap realita yang mereka hadapi. Dia memang telah memasukkan Reeves kembali ke starting line-up. Tapi coba kalian perhatikan, sejak awal posisi Prince gak pernah diotak-atik oleh Ham. Padahal kontribusinya kurang jika dibandingkan dengan Reeves, D'Lo maupun Rui.
Bahkan Reddish masih saja dimasukkan sebagai pemain inti. Benar-benar kacau. Setelah Reeves, sekarang giliran D'Lo yang akhirnya masuk ke starting lineup lagi. Tapi itu cuma karena LeBron cedera dan absen. D'Lo termasuk sebagai salah satu pemain yang merasa frustasi dengan segala yang dilakukan oleh Ham. Tanpa berlama-lama, ini yang dia lakukan. Nobody stops him. Quickly with the double. D'Lo is open. Got it. D'Angelo with 2, with 1. That's good look for D'Lo. Count it. Davis a double-double again tonight. You just can't come up with too many dry trips. Right. And D'Lo will get a 3-point opportunity. 39 poin, 8 assist, dan 6 3 point untuk D'Lo sebagai starter di game ini. Dia juga akhirnya menjalani bulan Januari yang cukup dominan untuk levelnya dengan torehan 22,7 poin dan 6 assist per game. Di sisi lain, performa Reeves juga efisien dan dia terlihat cocok untuk bermain di samping D'Lo. Sekarang Ham udah gak punya alasan lagi. Dia sudah melihat kalau Lakers bisa bermain lebih hebat apabila pemain-pemain ini masuk ke starting lineup. Ham akhirnya memutuskan untuk kembali ke starting lineup yang membawa mereka lolos ke final wilayah barat. Fans Lakers akhirnya merasa senang meskipun butuh total 40 game agar Ham berubah pikiran. Tapi sedikit yang mereka tahu, ini yang terjadi nggak lama kemudian. Yang bener aja guys, katanya balik ke line up tahun sebelumnya. Ini malah sama seperti line up pada awal musim. Dan lagi-lagi Prince masih ada di situ. Sebagai informasi, sebelum bergabung bersama Lakers, Prince cuma main 22 kali saja bermain sebagai starter dalam kurun 3 musim. Tapi di sini, Ham menganggapnya seperti pemain hebat yang harus diagung-agungkan di samping LeBron dan AD. Ham telah membohongi semua orang, dan setelah game itu berakhir, ini yang dia katakan. In those 5, they've been pretty much our most consistent guys throughout the season thus far. So, just put them together and like I said, for the foreseeable future. Pendapat Ham ini mungkin bisa diterima kalau Lakers tampil impresif dengan Prince sebagai salah satu pemain inti. Masalahnya ketika Prince bermain lebih dari 25 menit, rekor menang kalah mereka cuma 9-19 melawan tim dengan rekor di atas rata-rata pada saat itu. Kalau di bawah 25 menit, Lakers justru terlihat lebih dominan. Vanderbilt pun berkali-kali menunjukkan kalau kehadirannya dapat mempermudah Lakers untuk mengontrol momentum pertandingan. Ini salah satunya, ketika Lakers unggul 6-3-5-7, Vanderbilt masuk untuk menggantikan Prince. 2 menit kemudian, skornya berubah menjadi 7-3-5-7. Unggul 16 poin dan Bulls gak bisa mencetak 1 poin pun. Dan yang tergila, line up itu tidak digunakan lagi sampai game terakhir. Bagaimana kalau yang satu ini? Di tengah kuarter 3, Lakers tertinggal 15 poin dan Ham lagi-lagi mengganti Prince dengan Vanderbilt. Hasilnya, Lakers berhasil comeback dengan line up andalan itu di double overtime. Ham harusnya paham betul bahwa line up ini bisa bekerja dengan sangat baik dan mampu menguatkan Lakers sebagai kandidat juara NBA. Tapi di game berikutnya, here are the starting lineup for figures with 16. Aduh, gue bener-bener speechless. Sepertinya Ham punya obsesi tertentu kepada Taurean Prince. Mau dikatain sebanyak apapun, dia gak bakal mau ngeluarin Prince dari starting line up. Tapi yang terjadi 3 hari berikutnya bakal mengubah segalanya bagi Lakers. Dengan LeBron dan AD yang absen, Vanderbilt akhirnya bisa bermain dengan D'Lo dan Reeves di starting line up. Lakers kemudian berhasil mengejutkan semua orang dengan mengalahkan Celtics tanpa 2 superstar mereka. Tapi di saat yang sama, mereka harus menerima kenyataan yang pahit. Di saat harapannya sudah semakin dekat agar starting lineup Lakers yang sesungguhnya kembali, Vanderbilt malah menderita cedera kaki yang harus membuatnya absen sepanjang musim. Hancur sudah mimpi Lakers dan para fansnya untuk kembali memakai lineup 2023 itu. Tapi setidaknya mereka masih punya sedikit harapan karena setelah itu Ham langsung mengeluarkan Prince dari starting lineup dan menggantinya dengan Rui. Tanpa berlama-lama, Lakers langsung bangkit dari keterpurukan saat itu. Dari yang rekor menang kalahnya 25-25, Lakers mengakhiri musim 2023-2024 dengan rekor 47-35. Menang 22 kali, kalah 10 kali setelah Prince dikeluarkan dari jajaran pemain inti. Inilah posisi Lakers yang sesungguhnya pada musim itu. Mereka memang akhirnya menduduki peringkat ke-8 di wilayah barat. Tapi sebetulnya mereka bisa tampil lebih kuat kalau bukan karena Ham yang menjadikan Prince sebagai anak kesayangan, sehingga line up-nya kacau dan terus berganti sepanjang musim. Pemain-pemain Lakers juga telah menyadari hal ini, dan di ronde pertama playoff, mereka berhadapan dengan Denver Nuggets, tim yang mengeliminasi mereka di final wilayah barat musim sebelumnya. Seharusnya Lakers sudah belajar banyak agar bisa bermain lebih baik dan mengalahkan mereka. Tapi realitanya, mereka lagi-lagi tertinggal 2-0 dari Nuggets. Dan di game kedua, setelah Lakers unggul 20 poin, mereka terkena comeback. Dan ini yang terjadi. Look at that. Look at that. Gordon back to Porter. Tied.
Gets the screen. LeBron comes up on him. Here is for the top. Makes a move. Denzel. Lakers keselnya bukan main. Kali ini starting line up yang dipakai Ham sudah paling optimal. Tapi ternyata dia masih menunjukkan blunder lainnya yang juga gak kalah mengesalkan. Setelah game itu berakhir, Eddie menyebut bahwa dalam beberapa momen para pemain Lakers gak tahu harus ngapain baik di sisi offense maupun defense. Dengan kata lain, dia menyinggung Ham karena dia gak bisa memberikan arahan yang benar dan cuma diem aja. Gak berhenti sampai situ saja, Ham juga sering dikritik karena tidak bisa mengelola timeout Lakers dengan baik. Ada momen di mana dia terlalu sering menyimpan timeout dan tidak menggunakannya saat Lakers benar-benar membutuhkannya. Dan tidak jarang, Ham baru mengambil timeout kalau Lakers sudah tertinggal jauh, bukan pada saat mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kalau kehilangan momentum. Tapi yang terjadi di game keempat mungkin semakin menunjukkan kalau masa-masa Ham sebagai pelatih Lakers akan segera berakhir. Di possession ini, LeBron dengan jelas tidak menyentuh bola, tapi wasit memutuskan sebaliknya. Ham dan jajaran pelatih Lakers pun memutuskan untuk tidak mengambil challenge, dan LeBron sangat kesal kepada mereka. Dengan ini, dua pemain utama Lakers sudah muak terhadap Darvin Ham. Semua ketegangan ini sudah cukup bagi manajemen Lakers untuk mengambil keputusan bahwa mereka akan mengeluarkan Ham dari tim. Lakers kemudian merekrut JJ Redick sebagai kepala pelatih baru. Dia memang sama seperti Ham, gak punya pengalaman sama sekali sebagai kepala pelatih. Tapi Redick telah menunjukkan secara langsung melalui siaran bersama media maupun podcastnya bahwa dia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik dibanding Ham. Dan setelah Ham pergi dari Lakers, para pemain Lakers langsung merasa bahwa Redick adalah sosok yang jauh lebih ideal dibanding Ham. Berada di tim Los Angeles yang terkenal dan sering disorot media, mungkin juga menjadi alasan kenapa Ham bisa dibenci sehebat ini. Bagaimanapun, kita semua tetap sudah melihat bahwa dia memang kurang kompeten untuk mengelola skuad hebat sebagai kepala pelatih. Itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.